Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kedengeran ya suaranya? Iya, iya. Ya, kedengeran. Baik. Teman-teman semua, alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam diskusi rutin ya di setiap temanya yang sudah kita lalui bersama. Kemudian salat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita, Taala kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat tabi'in, tabi'un tabi'in dan juga semua pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu rahmati Allah, di pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya, yaitu tentang penyalahgunaan tafsir Al-Quran ya, antara kesalahpahaman dan juga manipulasi. Kalau kita lihat sejarahnya di dalam literatur agama kita, ini kita akan menemukan bagaimana awal-awal tahrif mungkin ya eh, dalam tafsir ini sudah ada sebenarnya ya. Baik itu karena pemahaman bahasa yang salah atau mungkin juga karena motif kepentingan individu ataupun juga kelompoknya. Ini nanti insya Allah menarik nih ya, akan dibahas oleh Dr. Rahman ya. Taib, untuk mempersingkat waktu ya, tadi nanti langsung saja nanti ke narasumber kita di pagi hari ini ya Ustadz Dr. Haji Muhammad Rahman LC, LCMA ya pengurus PD PAB MUI Pusat yang nanti insya Allah akan menjelaskan kepada kita semua tentang seperti apa tema yang akan eh, kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan ya kita yang hadir di pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Amin. makasih ya dokter silakan waktu dan tempatnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa taslimatuhu alal mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi kopi hangat yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sampai detik ini dengan izin Allah, kita dalam kondisi sehat walafiat, jasad dan ruh kita belum terpisah, sehingga pada kesempatan yang penuh barokah dan penuh bahagia ini, kita bisa bertemu kembali dalam acara diskusi kopi hangat yang kita adakan setiap hari Rabu pagi jam 5. Semoga hadirnya kita dalam majelis ini ya termasuk dari amal-amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kelak pada hari kiamat akan memperberat timbangan kebaikan kita. Amin amin ya rabbal alamin.
Bapak dan Ibu sekalian, kajian kita pada kesempatan ini adalah penyalahgunaan tafsir Al-Quran antara kesalahpahaman atau karena manipulasi. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita membaca sejarah penafsiran-penafsiran terhadap Al-Quran, bahkan juga terhadap As-Sunnah, dalam konteks kesalahpahaman, dalam konteks kesalahpahaman itu sudah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Misalnya Bapak dan Ibu sekalian, saya izin share ya. Bapak dan Ibu bisa melihat. Nih, ini kita bahas contoh-contoh ya, penafsiran atau kesalahan penafsiran tetapi karena kesalahpahaman. Misalnya Bapak dan Ibu sekalian di dalam surat Al-Baqarah yang kita hafal ayat 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum. Makan dan minumlah kalian sampai nampak kepada kalian apa yang nampak, al khaitu al abyad, benang putih, minal khaitil aswadi, dari benang hitam, minal fajar, dari waktu fajar. Tetap pada ibu sekalian, ini sebenarnya perbedaan antara siang dan malam, antara siang dan malam. Siang itu disebut dengan al khaitu al abyad, benang putih. Sementara malam itu disebut oleh Al-Quran sebagai al khaitu al aswad, benang hitam. Tetapi dalam riwayat Sahih Bukhari, ketika surat Al-Baqarah ayat 187 ini diturunkan, ada salah seorang sahabat yang bernama Adi ibnu Hatim memahaminya secara literal tekstualis. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Ia mengambil dua tali berwarna hitam dan putih. Kedua tali tersebut ditaruh di atas kepalanya, lalu ia lihat sepanjang hari, tapi ketika malam tiba, warna tali tersebut tidak terlihat jelas. Maka keesokan harinya ia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, jika demikian berarti bantalmu cukup lebar. Lalu Rasul meluruskan pemahaman tersebut seraya berkata, yang dimaksud ayat tersebut adalah gelapnya malam dan terangnya siang. Tetapi Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu kita garis bawahi, apa yang dilakukan oleh Adi bin Hatib ini hanya kesalahpahaman, bukan manipulasi ya. Memang pemahaman yang tekstualis, tidak kontekstual aja begitu kan. Contoh yang kedua, kesalahpahaman ya yang bukan manipulasi dalam tafsir, Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya ketika ayat Al-Quran ini dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam surat
Al-An'am ayat 2. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina amanu", orang-orang yang beriman, "walam yalbisu imanahum bizulmin", mereka yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezoliman. Perhatikan kata-kata zolim di sini. Ulaika lahumul amnu. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, mendapatkan jaminan keamanan, ya. Wahum muhtadun. Mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan mereka keimanan mereka dengan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Ayat ini membuat kaget sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada di antara sahabat yang mengatakan, yang berkata kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana mungkin kami sebagai manusia biasa, kami sebagai manusia biasa terbebas dari namanya kezoliman? Karena dalam pandangan sahabat, yang namanya zolim itu dipahami sebagai wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau kita memahami zolim dalam konteks meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, pasti manusia, pasti orang-orang yang beriman, pasti kaum muslimin tidak pernah terbebas dari yang namanya kezaliman. Tetapi ketika Nabi ditanya oleh sahabat bahwa apa yang dimaksud dengan kezaliman di sini, kata-kata bizulmin di sini, Nabi kemudian menjelaskan bahwa walaisa kama ta'nun. Zolim di sini bukan yang kalian maksud, bukan kezaliman biasa, tetapi zolim di sini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dijelaskan dalam surat Luqman ayat ke-13, di mana Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, berwasiat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim. Mari kita perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, kata-kata Luqman yang direkam oleh Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, ini contoh kesalahpahaman tafsir, bukan manipulasi. Ini nggak berbahaya kalau gini kan. Biasanya kalau kesalahan murni itu akan mudah diluruskan. Tetapi ketika penafsiran-penafsiran itu ada motif, motif untuk membela kelompok, motif untuk membela ideologi tertentu, motif untuk membela madhab, motif untuk membela kepentingan apa saja, itu yang susah diluruskan biasanya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Contoh yang lain, Bapak dan Ibu sekalian, kesalahpahaman terhadap terhadap ayat-ayat Al-Quran. Saya nggak tahu ya, di masa COVID itu kan beredar di kalangan kaum muslimin dengan judul bahwa COVID itu katanya sudah ada dalam Al-Quran. Tafsir Corona, jalan lain. corona. Tafsir jalan lain ya. Katanya itu diviralkan saat itu. Bahwa corona itu sudah ada dalam Al-Quran. Dalilnya apa? Wa qarna fi buyutikunna azkalakum. Azkalakum gitu kan. Nah, benar. Nah, Abdul, itu. Rasul. Abdul. Tolong admin ya. Sudah. Baik. Saya nggak apa ya, nggak bisa memvonis apakah eh,
ucapan itu termasuk kesalahpahaman murni atau manipulasi untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu semuanya apa ya dibahas oleh Al-Quran itu. Tetapi apa namanya tujuan yang benar itu harus disertai dengan keilmuan yang benar. Karena sesuatu yang benar dalam Islam itu pertama dalilnya benar dan juga kesimpulannya benar. Ini harus dipadukan. Karena Bapak dan Ibu sekalian, ya, kalau kita membahas misalnya ya kesalahpahaman tafsir tetapi karena manipulatif ya, manipulasi. Ya, karena manipulasi. Kita bahas ya. Misalnya Bapak dan Ibu sekalian, ketika sekte Ahmadiyah menafsirkan kata rojul dalam Al-Qasas ayat 20 sebagai Mirza Gulam Ahmad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'a rojulun min aqsal madinati yas'a." Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata. Laki-laki itu berkata kepada Musa alaihissalam, "Ya Musa, wahai Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaktuluk fakhrij inni laka minan nasihin." Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding untuk engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, konteks ayat ini sebenarnya ya, yaitu konteks kepada seseorang yang hidupnya di zaman Nabi Musa. Mari kita perhatikan ayat ini. Wajah arojulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa. Ada seseorang yang bergegas yang datang dari ujung kota, dia berkata kepada Musa alaihissalam. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kata-kata rojulun, kata-kata rojul, seseorang atau seorang laki-laki dalam eh, apa namanya penafsiran Ahmadiyah ya itu ditafsirkan sebagai Mirza Gulam Ahmad. Ini tentu penafsiran yang manipulasi ya tidak dibenarkan karena sangat jauh dari makosid ayat tersebut. Sangat jauh dari maksud dan tujuan ayat tersebut. Bayangkan di sini ada kata-kata qala ya Musa. Ini kan menunjukkan apa namanya kondisi yang dihadapi atau waktu yang dihadapi oleh laki-laki itu ketika berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, demi menjustifikasi untuk membenarkan kenabian Mirza Ghulam Ahmad, maka ayat ini digunakan sebagai pembenaran. Ya, hanya dijadikan pembenaran saja sebagai legalitas dari Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua adalah, mohon maaf belum sempat bikin PPT nih ya. Ayat yang kedua, yaitu penafsiran kaum Ahmadiyah Qadian terhadap beberapa ayat Al-Quran dan menyelewengkannya dengan membuat tafsiran baru. Namanya sih reinterpretasi ya, menarik gitu kan, penafsiran baru. Tetapi penafsiran baru ini tujuannya Bapak dan Ibu sekalian, agar agar klaim kenabian Mirza Ghulam Ahmad itu dapat diterima. Mereka misalnya berdalil dengan ayat Al-Quran yang berbunyi,
Allahu Yastafi. yastafi. Mari kita perhatikan ayat ini Bapak dan Ibu sekalian. Allahu yastafi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memilih minal malaikati dari malaikat-malaikatnya rusulan, utusan-utusan, wa minan nas dan juga utusan-utusan dari manusia. Innallaha sami'um basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar juga lagi maha melihat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi justifikasi Bapak dan Ibu sekalian, ya, ini kata-kata yastofi, ya. Kata-kata yastofi ini kan menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dalam kaedah bahasa Arab itu sering dikatakan, misalkan kalau kita belajar ilmu nahul wadi aja lah yang mudah ya. Nahul wadi mungkin yang pesantren modern apa Ya, lebih familiar istilah nahul wadi. Nahul Wade ya. Betul. Ya, an-nahwu al-wadi. Yastofi itu kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil Film Mani. hadir awil mustaqbal. Ya, Kata kerja sedang atau yang akan datang. Karena yastofi ini menggunakan kata kerja sedang atau yang akan datang, oleh karenanya kenabian dan kerasulan itu tidak terputus pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak terputus dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi karena ini menggunakan fi'il mudhari, maka kenabian itu berkesinambungan, berkelanjutan, apa namanya? Allah akan mengutus para utusan baik dari malaikat dan manusia. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, karena kenabian atau misalkan kesinambungan utusan ya, utusan yang Allah utus ke apa di muka bumi ini, utusan baik itu dari manusia maupun dari malaikat, maka juga mereka beranggapan bahwa kenabian itu tidak terputus hanya sampai Nabi Muhammad SAW, melainkan terus berlanjut dan akan ada nabi-nabi berikutnya sebagai pelengkap, penerus dan pembaharu di salah Islam. Salah satunya adalah apa namanya Mirza Ghulam Ahmad. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, munculnya beragam sekte dan madhab kerap kali menjadi bumerang bagi umat Islam. Tapi ini bukan dijadikan alasan untuk menolak madhab juga ya. Madhab yang empat, madhab yang lima kadang-kadang. Ini bukan alasan untuk menolak madhab ya. Mereka tidak segan-segan menjadikan Al-Quran sebagai alat justifikasi terhadap ajaran mazhab mereka. Salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Ahmadiyah Qadian. Karena mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi, maka berbagai ayat yang memungkinkan untuk dijadikan pembenar ajaran tersebut, mereka tafsirkan secara subjektif sesuai kepentingan dan ajaran mereka. Ini kalau mengikuti bahasanya atau istilah dari Kiai Haji Hasyim Muzadi, ini pemerkosaan terhadap ayat ya. Istilah almarhum ya, saya mendengarkan dulu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak dan Ibu sekalian, ketika kelompok Ahmadiyah ini menafsirkan ayat 69 dari surat An-Nisa, kita baca pelan-pelan aja ya. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim. Mereka orang-orang yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah akan mendapatkan
Apa mereka akan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Pertama, minan nabiyyin, kalangan para nabi, wasiddiqin, kalangan siddiqin, wasyuhada, para syuhada, wassolihin, dan juga orang-orang yang soleh. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tiga kelompok apa empat kelompok yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan Allah wa hasuna ulaika rafiqo. Mereka adalah teman yang terbaik. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Kelompok Ahmadiyah mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW mencapai derajat kenabian. Karena dikatakan gini kan, kan yang penting gini, mereka mengatakan gini, barang yang penting taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mereka sangat memungkinkan mendapatkan derajat kenabian, derajat siddiqin, derajat syuhada, dan solihin. Padahal kalau kita mengikuti penafsiran yang mainstream dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenabian ini ya, kenabian ini, kelompok para nabi ini sudah tertutup ya. Maksudnya dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai khatam al-anbiya war rusul, artinya kenabian itu sudah selesai. Yang memungkinkan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah menjadi siddiqin, menjadi syuhada dan juga menjadi solihin. Artinya tidak mungkin ya kita sampai pada derajat kenabian. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, ini kita bahas sekarang melanjutkan penyalahgunaan tafsir ya karena manipulasi terhadap ayat ya. Ya, ayat hanya dijadikan justifikasi dari keyakinannya yang tidak benar begitu. Misalkan sekte Bahaiyah ini Bapak dan Ibu sekalian, salah satu sekte yang ada dalam Syiah ya. Bayangkan ya, surat Yusuf ayat yang keempat, surat Yusuf ayat yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala Yusufu li abihi." Perhatikan di sini Bapak dan Ibu sekalian, "Idz qala Yusufu li abihi." Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, "Ya abati, wahai bapakku, ini itu sungguh aku melihat dalam mimpi ada 11 bintang." Ya, ada 11 bintang. Ahada asyara kaukaba. Ada 11 bintang. Wasyamsa wasyamsa wal qamara. Dan juga saya melihat matahari dan juga bulan. Ra'aituhum li sajidin. Saya melihat mereka itu sujud kepadaku. Ini kan peristiwa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, peristiwa dalam mimpinya yang diceritakan kepada bapaknya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, ada seseorang yang bernama Mirza Ali Muhammad yang meninggal tahun 1850 Masehi, kata adalah Husain. Itu qala Yusuf. Bayangkan udah Yusuf jelas ini. Masih aja ditafsirkan sebagai Husain gitu kan. Karena sesuatu yang jelas dalam Al-Qur'an mau ditafsirkan apa lagi gitu kan. Itu qala Yusuf. Yusuf diartikan, ditafsirkan sebagai Husain, cucu dari Nabi Muhammad SAW. Sementara kata asyams yang bermakna matahari itu dimaknai, diartikan, diterjemahkan oleh mereka atau ditafsirkan oleh mereka sebagai Fatimah. Al-Qamar adalah Nabi Muhammad SAW dan Al-Kawakib. Di sini kan Kaukabah.
Kaukaba ini bentuk mufradnya ya, bentuk tunggal. Al-Kawakib ini adalah bintang-bintang. Bintang-bintang ini mereka tafsirkan sebagai imam-imam mereka yang maksum. Ini tentu eksploitasi terhadap ayat yang apa ya, yang membuat kita merasa miris tentunya Bapak dan Ibu sekalian, karena ayat-ayat yang sudah jelas maknanya dipalingkan, ditafsir ulang demi memenuhi apa namanya keinginan mereka untuk membela mazhabnya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penafsiran yang berikutnya ya, yang manipulasi ya, penafsiran yang manipulatif ya. Maksudnya kesalahpahaman terhadap tafsir tapi manipulatif ya. Yaitu Bapak dan Ibu sekalian dalam surat Al-Isra ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim." Ingatlah pada hari kiamat, nad'u kulla unasim bi imamihim. Kami panggil setiap umat itu dengan pemimpinnya ya. Faman utiya kitabahu biyaminihi, orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya dari tangan kanannya, ya, faulaika yaqra'una kitabahum, maka mereka akan membaca kitabnya itu, wala yuzlamuna fatila, mereka tidak akan pernah dianiaya sedikit pun. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Imam Az-Zamakhsyari dalam kitabnya yang terkenal Al-Kasyaf mengatakan bahwa termasuk penyimpangan yang besar ketika kata imam, di sini kata imam nih sudah saya garis bawahi, saya kasih tanda kuning dan merah ya. Kata imam di ayat tersebut dianggap sebagai bentuk jamak dari Kalau imam itu kan Bapak dan Ibu sekalian, mufradnya adalah imam, imamani, a'immah. Tapi ada yang mengatakan bahwa imam ini jamak dari dari ibu. Imam itu kan pemimpin, tapi diartikan sebagai jamak dari Padahal itu kan ummun, ummani, ummahat. Ummun, ummani, ummahat. Nah, menurut Syekh Azamah Sari, ya, di antara penyimpangan yang besar adalah ketika kata imam dianggap sebagai bentuk jamak dari yang berarti ibu. Sehingga dalam pandangan ini Bapak dan Ibu sekalian, pada hari kiamat orang akan dipanggil dengan disertai nama ibunya, bukan dengan nama ayahnya. Mereka punya tujuan yang baik, tapi kan memaksakan penafsiran itu nggak boleh. Tujuannya baik. Apa tujuannya? Dimaksudkan untuk menjaga perasaan Nabi Isa alaihissalam serta memperlihatkan kemuliaan Hasan dan Husain. Dengan cara ini pula, anak-anak dari hasil zina tidak akan merasa dipermalukan. Tujuannya sih baik. Tapi kalau kita kembali kepada kaedah fikih yang terkenal, al-ghayatu la tubarriru al-wasilah. Wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan segala cara. Tujuannya memang baik untuk menjaga perasaan Nabi Isa alaihissalam yang tidak punya bapak kan. Tetapi penafsiran yang seperti ini tentu penafsiran yang dipaksakan karena keluar dari konteks makna ayat tersebut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita bahas surat At-Tin. Bagaimana penafsiran sebagian Syiah terhadap surat At-Tin? Kita kan sudah hafal ini Bapak dan Ibu sekalian ya, sudah sering baca.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin." Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi Bukit Tursina, ya, Sinai, ya. Kemudian wahazal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman ini. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Oleh sebagian kalangan Syiah, ayat pertama yaitu wattini zaitun, demi buah tin dan buah zaitun ini ditafsirkan sebagai Hasan dan Husain. Waturi sinin itu ditafsirkan sebagai Ali bin Abi Thalib. Wahazal baladil amin. Sedangkan ayat yang ketiga ditafsirkan sebagai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu referensinya nanti dalam kitab Muhammad Abdul Khalik, ya. Yang lebih menyesakkan dada Bapak dan Ibu sekalian, penafsiran secara manipulatif yang dilakukan oleh kelompok Syiah Rafidhah. Bayangkan ketika terjadi pertentangan politik, ya, pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan dan awal kekhalifahannya Ali bin Abi Thalib, bisa dikatakan sebagai sebab munculnya sekte-sekte yang saling menyerang dengan membuat hadis-hadis yang palsu dan beragam penafsiran sektarian. Mereka juga tidak segan-segan menafsirkan ayat-ayat yang sudah jelas maknanya, tapi mereka tafsirkan pada penafsiran yang pada penafsiran yang tidak tepat. Misalnya ketika mereka menafsirkan tabbat yada abi lahabi watab. Ini kan celakalah kedua tangan Abu Lahab, ya. Bayangkan ayat yang menceritakan tentang celakanya Abu Lahab, tapi ditafsirkan sebagai Abu Bakar dan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Bayangkan di sini yang menjelaskan celaka kedua tangan Abu Lahab, tapi justru ditafsirkan sebagai Abu Bakar dan Umar. Kemudian ketika mereka menafsirkan surat Ar-Rahman ayat 19, marojal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Mereka menafsirkannya Bapak dan Ibu sekalian, marojal bahroini yaltaqiyan, ya, ada dua laut yang saling bertemu, tetapi dua laut ini kan eh, walaupun saling bertemu, antara air asin dengan yang tawar itu tidak pernah tercampur rasanya Bapak dan Ibu sekalian. Karena bainahuma barzakh, di antaranya itu ada pembatas. Jadi barzakh itu artinya pembatas. Kalau alam barzakh berarti kan pembatas antara alam dunia dengan akhirat. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ayat yang terkenal Al-Lu'lu'u wal Marjan dalam surat Ar-Rahman, mereka tafsirkan sebagai Hasan dan Husain. Surat An-Naba yang berbunyi, kita hafal semuanya, amma yatasaalun anin naba'il azim. Ya. An-Naba al-Azim, berita yang besar yaitu hari kiamat, ditafsirkan oleh mereka sebagai Ali bin Abi Thalib. Sebagai Ali bin Abi Thalib. Begitu juga Bapak dan Ibu sekalian, ini penafsiran yang lain ini, ya, terhadap surat Al-Isra ayat 60. Ini tentu penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai dengan maqasid ayat, ya. Tujuan-tujuan ayat itu diturunkan. Di dalam surat Al-Isra ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna laka inna rabbaka ahata binnas." Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Wa ma ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnatal linnas.
dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu illa fitnatan linnas, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Wasyajaratal mal'unah, begitu juga pohon, ya, pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Qur'an. Wasyajarah al-mal'unah fil Qur'an. Wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Kami hanya menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurkaan, pembangkangan dan kemaksiatan mereka. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kata-kata wasyajaratah al-mal'una, ya, mereka tafsirkan sebagai Bani Umayyah, ya. Mereka tafsirkan pohon yang terlaknat itu sebagai Bani Umayyah. Bahkan mereka meriwayatkan sebuah hadis, ya, hadis, tentunya hadis yang apa namanya, yang palsu maksudnya. Mereka meriwayatkan dari Aisyah bahwa dia berkata kepada Marwan ibnu Hakam, saya mendengar Rasulullah SAW berkata kepada ayah dan kakek, apa berkata kepada ayah dan kakekmu, wahai Maryam, kalian Bani Umayyah adalah as-syajarah al-mal'unah, pohon yang terkutuk. Nah, padahal penafsiran yang benar Bapak dan Ibu sekalian terhadap ayat tersebut, ya, misalnya di sini, ya, ketika Rasul berfirman kepadamu, ketika Rasul, ya, berfirman, eh, apa namanya, sesungguhnya Tuhanmu meliputi seluruh manusia dengan ilmu dan kekuasaannya. Itu tujuannya adalah, ya, ini saya bacakan aja secara lengkap, dan kami tidaklah menjadikan penglihatan yang kami perlihatkan kepadamu secara langsung pada malam Isra Mi'raj berupa makhluk-makhluk ciptaan yang luar biasa besar, kecuali sebagai ujian bagi manusia, supaya bisa memisahkan mana orang yang kafir, mana orang yang mukmin. Dan tidaklah kami menjadikan pohon zakum. Jadi asyajarah al-mal'una itu adalah pohon zakum, ya, pohon yang berduri begitu. Jadi disebutkannya pohon zakum itu untuk apa? Menakut-nakutin manusia. Dan kami membuat takut kaum musyrikin dengan berbagai macam siksaan dan tanda-tanda kekuasaan kami. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih lanjut nggak nih? Masih Lanjut, ya, lanjut. lanjut dulu ya. Ya, lanjut dulu. Dalam ayat yang lain, dalam surat Qaf, ya, ayat 24, dalam firman Allah Subhanahu wa taala misalkan, Al-Qiya fi jahannama kulla kafarin Kafarin anid. anid. Ya. Mereka melansir sebuah riwayat palsu yang mengatakan, ketika kiamat Allah berfirman kepadaku, Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib. Ini masih dalam konteks penafsiran manipulasi yang dilakukan oleh kelompok Syiah. Masukkanlah orang-orang yang kalian cintai ke surga dan masukkanlah orang-orang yang kau benci ke neraka. Dan itulah menurut mereka, ya, itulah penafsiran mereka dari ayat yang berbunyi Al-Qiyah, ya. Al-Qiyah itu lemparkan, Ya. ya, masukkan. Tapi di sini kan bentuknya mukhatabnya kan antuma, ya, dua orang nih, Alki. Kalau Ya, Alki kan satu. Alki anta, Alkia, dua orang. dua orang. Nah, mereka tafsirkan dua orang itu adalah Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi apakah orang itu masuk surga atau neraka nanti tergantung kepada apa namanya? Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib. Orang yang kalian cintai masukkan ke surga. Orang yang kalian benci
masukkan ke neraka. Karena memahami ini ya, pemahaman yang terlalu dipaksakan ya. Tentu ayat ini bertentangan dengan maksud dan tujuan ayat itu diturunkan ya. Penafsiran ini tentu penafsiran yang tidak benar, Bapak dan Ibu sekalian. Lanjut Bapak dan Ibu sekalian ya. Semoga nggak ini ya misalkan juga ada penafsiran yang lain ya, ada penafsiran ala Mu'tazilah ya. Ini saya sertakan footnote-nya nih ya di sini. Penafsiran yang manipulatif juga pernah dilakukan oleh kelompok Mu'tazilah ya. Ketika menafsirkan kalimat yang berbunyi kalimat dalam Al-Quran wa kallamu taklima. Allah Ta'ala berbicara, mereka mengatakan kata-kata kalama yukallimu takliman ya, bahwa mukallimun wa dzaka mukallam, kalim latukallim, ini diartikan sebagai jarrohah, bukan berbicara tetapi maknanya melukai. Kenapa Mu'tazilah menafsirkan kata-kata kalama itu sebagai melukai Bapak dan Ibu sekalian? Karena bagi mereka Bapak dan Ibu sekalian, mereka itu apa tujuannya untuk menolak sifat kalam bagi Allah. Kan mereka mengatakan Al-Quran itu kan makhluk. Jadi di keyakinan mereka, keyakinan mereka dalam pandangan Mu'tazilah, Al-Quran itu makhluk. Kalau ayat yang berbunyi wakal lama ini ditafsirkan sebagai berbicara, ya, itu artinya justru mengkonter pemahaman mereka yang mengatakan Al-Quran itu sebagai makhluk, ya, bukan bukan kalam. Akhirnya karena mereka tidak meyakini Al-Quran itu sebagai kalamullah, mereka memaksakan tafsir pada ayat kalama itu, kata-kata kalama itu dimaknai sebagai kata jarroha, melukai. Kenapa penafsiran ini muncul Bapak dan Ibu sekalian? Penafsiran ini muncul disebabkan karena fanatisme berlebihan terhadap mazhab mereka. Tidak itu kemudian si penafsir memalingkan makna al kata kalama, itu artinya berbicara, menjadi jarroha, melukai. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini penting lagi nih ya. Bagaimana seorang ilmuwan ya, seorang yang dikatakan intelektual muslim menafsirkan apa namanya surat An-Nur ya. Ya, ayat. An-Nur ayat 31 ini kalau nggak salah ya. Ya, Ayat ini dipahami secara mainstream oleh kaum muslimin tentang wajibnya berjilbab. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakul, katakanlah wahai nabi, katakanlah wahai rasul." Katakan kepada siapa? Lil mukminat, kepada para perempuan mukminah. Yaghdudna min absorihinna. Hendaknya mereka menjaga ya, pandangannya. Wa yahfatna furujahunna, dan hendaknya mereka menjaga apa kemaluan mereka, apa namanya memelihara kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna, dan hendaknya mereka tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang sudah terbiasa dilihat, sudah terbiasa terlihat, ya bukan dilihat ya tapi terlihat. Para ulama biasanya menafsirkan yang biasa dilihat itu antara yaitu wajah, wajah dan lapak, telapak tangan. tangan. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaknya mereka menutupkan kain kerudung ke dalam apa ke dadanya maksudnya ya. Dia.
Maksudnya minimal, ya minimal kerudung itu yang menutupi kepala itu di atas saku, di atas dadanya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kata-kata waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna ini justru ditafsirkan tentang tidak wajibnya berjilbab. Kenapa mereka memahami jilbab itu tidak wajib? Alasannya Bapak dan Ibu sekalian, waliyadribna ini menggunakan menggunakan amar gaib, Oh ya, menggunakan amar gaib. Perintah yang tidak langsung. Perintah dalam bahasa Arab itu ada amar hadir, amar gaib kan. iya. Kalau perintah langsung disebut amar hadir, perintah yang tidak langsung disebut amar gaib. Kalau amar hadir itu contohnya aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin. Itu langsung kan. Mukhatabnya orang yang diajak bicara itu adalah orang kedua. Tapi kalau perintah yang tidak langsung itu mukhatabnya orang yang diperintah atau orang yang diajak bicara itu adalah orang yang ketiga. Nah, kata mereka kesimpulannya, karena kalimat ini menggunakan waliyadribna, menggunakan amr goib, perintah yang tidak langsung, maka kesimpulannya amr goib itu adalah anjuran, bukan kewajiban. Kata logika mereka begini, kalau jilbab itu, ya jilbab dalam pengertian kerudung ya, yang nutupin kepala sampai dada. Kalau jilbab itu adalah kewajiban, mestinya ayat ini tegas menggunakan amr hadir sebagaimana perintah sholat, sebagaimana perintah zakat. Tetapi perintahnya di sini menggunakan perintah goib. Maksudnya perintah yang tidak langsung ya, amr goib namanya. Oh, Dalam logika gitu. mereka, jilbab itu hanya anjuran bukan kewajiban. Tapi pertanyaannya Bapak dan Ibu sekalian, benarkah penafsiran yang seperti ini? Apakah amr goib, apakah perintah yang tidak langsung itu maknanya anjuran atau tidak? Ini tentu kesimpulan yang tadi disebutkan oleh para intelektual itu tentu nggak benar ya. Karena banyak dalam ayat-ayat Al-Quran kata perintah yang menunjukkan kewajiban kepada orang-orang yang beriman menggunakan perintah-perintah yang tidak langsung. Namanya amr goib. Misalnya Bapak dan Ibu sekalian, Hmm. kalimat wal yattawafu bil baitil atik, wal yattawafu bil baitil atik. Hendaknya mereka tawaf mengelilingi Ka'bah. Kalau menurut logika mereka bahwa amr goib itu bukan kewajiban, maka tawaf itu bukan kewajiban dalam misalkan dalam ibadah umroh maupun ibadah haji. Kenapa? Kenapa? Karena waliyat tawaf itu menggunakan amr Ya, goib, amar gaib. perintah yang tidak Betul. langsung. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, perintah haji, kalau Wajib menurut ditegas. logika mereka itu Hmm. apa kewajiban itu harus dengan amr hadir, perintah yang langsung, maka haji itu tidak wajib karena menggunakan jumlah khabariyah bimakna insya'iyah. Kalimat berita tetapi maknanya perintah. Walillahi 'alan nasi Hijul hijjul bait. baiti man istata'a ilaihi sabila. Hmm. Kalau menurut mereka bahwa perintah yang wajib itu harus dengan apa perintah langsung, maka malu itu ya, malu malu bagi kaum muslimin itu bukan kewajiban, tetapi hal-hal yang mubah. Karena perintah malu itu diantaranya, Bapak dan Ibu sekalian, menggunakan kalimat berita. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Ya. Itu artinya Bapak dan Ibu sekalian, penafsiran yang dipaksakan oleh kelompok ini tidak benar. Ini pernah dibedah dalam diskusi ini ya, diskusi pasca sarjana ya, tentang penafsiran yang terlalu memaksakan ayat ini yang dijadikan sebagai justifikasi tidak wajibnya jilbab bagi kaum kaum muslimah.
Hmm. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup ya pengantar kita, diskusi kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Dr. Rahman, ya, yang telah menjelaskan kepada kita semua tentang penyimpangan ya dalam penafsiran. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah, jika ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan di kesempatan pagi hari ini, saya persilahkan untuk tiga penanya dulu. Bismillah, saya mau bertanya. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi. Bapak narasumber yang saya hormati. Ya. Gimana Bagaimana, kabar Abah Yai? Alhamdulillah, tentang anjuran kembali pemahaman Al-Quran itu kepada Rasul Utsmani sebelum ada tanda baca, harokat, tanda wakof, wasol, dan lain sebagainya. Contoh, surat Al-Balad, surat ke-90. Terjadi penyimpangan Ya. harokat. Harusnya tidak dibaca la panjang. Di sini kan dalam mushaf yang sekarang kita ada Asyim maupun Nafi Ya, sebut la Masya Allah. uqsimu bihadzal balad. Padahal Ah, ah. aslinya di mushaf Utsmani itu adalah la taukid. Sungguh aku bersumpah. Di sini saja sudah terjadi penyimpangan pengharokatan. Bagaimana itu satu pendapat narasumber. Harusnya la uksimu bihadzal balad. Bukan la uksimu bihadzal balad. Kedua, soal Al-Fatihah surat keempat. Ini bukan soal Asim dan Nafi tentang Malik dan Malik. Tapi kenapa dibaca Maliki sementara Aisyah dan Sa'ad ibnu Wakas membacanya Maliku karena dia adalah awal, dia adalah isim mubtada, bukan sebagai naat daripada Robi atau Allah. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim adalah memang betul naatun, naat daripada Allah atau Robi. Makanya dia dibaca kasroh. Tapi kan dia awal kalimat Maliku Yaumiddin. Itu dibaca oleh Aisyah dan Sa'ad ibnu Waqqas. Juga dibaca oleh Abi Sa'dad Al-Akili. Juga dibaca oleh Al-Maliku itu oleh Abu Ubaid Al-Akili. Kenapa dibaca Maliki Kasroh? Padahal itu bukan sifat. Itu yang kedua. Yang pertama tentang Ali Imron. Tentang Ali Imron ayat ke-7 itu. Warusihuna ilallah. Kenapa ada tanda wakaf di situ? Sementara yang lain itu adalah ada tidak ada wakaf. Wakaf kan tambahan. Rasul Usmaninya Ya. nggak ada tanda wakaf di situ. Jadi bagaimana tentang kembali kepada Rasul Usmani? Karena Al-Quran diajarin oleh Rasulullah kan audiotori, bukan dengan tulisan, didikte, diimla. Pertanyaan berikutnya, adakah Wah, audiotori yang asli sebelum ada harokat itu? Demikian, terima kasih. ini buka-buka materi. Baik, Masya Allah. Makasih Kiai Yahya ya. Masya Allah, Pertanyaannya luar biasa ini. Dokter Yahya nih. Ya, yang lain silakan yang lain dulu. Ya, yang lain silakan. Sudah dikumpulkan pertanyaannya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini udah kayak kuliah ulumul Quran ya. Jadi kita Ya.
mengupas banyak hal ya terkait tentang ilmu-ilmu Al-Quran, salah satu penyimpangan dalam penafsiran ini. Baik, silakan yang Mau tanya Ustaz. tafadhol, Ya. silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Ustaz Dr. Rahman. Ini kan sebetulnya udah jadi polemik sejak lama ya, perdebatan sejak lama ya. Baik di buku, di diskusi-diskusi, bahkan di ruang-ruang kuliah ya. Bahkan antara mahasiswa dengan dosen pun sering berdebat juga tuh. Nah, cuman nextnya itu masalahnya gimana kita mensikapi perbedaan seperti ini. Ya, perbedaan tafsir-tafsir seperti ini yang menurut kita ini tafsirnya udah bukan liberal lagi nih, ini out of context gitu ya. Kan kalau ada yang tafsir literal ada lagi tafsir liberal ada lagi benar-benar keluar dari teks yang ada gitu. Out of context dan out of text gitu, keluar dari teks yang ada. Nah, gimana kita menyikapi ya lingkungan yang memiliki pemahaman seperti ini itu satu. Terus yang kedua, mungkin perlu apa di dianalisa juga mungkin ya kenapa terjadi penyimpangan-penyimpangan tafsir seperti ini, apakah memang benar-benar faktor syubhat aja, kebodohan aja, atau memang di dalamnya ada faktor syahwat, kepentingan ya. Ya, betul. Seperti apa kepentingan-kepentingan yang mereka punyai ya, dan bisa jadi juga mereka juga menganggap kita nih yang memiliki pemahaman yang kita anggap pemahaman yang benar ya tentang Quran. Mereka juga menganggap kita juga salah tafsir juga bisa jadi gitu kan. Kita menganggap mereka salah tafsir, mereka menganggap itu juga salah tafsir juga. Itu kan sering saya apa waktu kuliah di Paramadina itu ya ketemu dengan orang-orangnya si ya seperti itu. Kita menganggap mereka sesat ya mereka juga menganggap kita juga sesat juga. Ya udah terus aja itu Tapi udah kayak nggak berujung. Ya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Pak Arif wabarakatuh. ya. Baik, satu orang lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, sebelum nanti kita sharing open silakan langsung sharing. Saya minta sharing. Ustaz, yang Tafadhol. Iya, Fadal. Kiai Mujafar ya. iya, ini khawatir nanti nggak bisa sampai akhir karena Iya, harus Ya, jalan lanjut pertanyaan juga. lanjut. ya. Iya, Masya Allah. Jadi kalau tadi nyambung dengan yang sampaikan Ustaz Arif, ya memang begitu dalam konteks agama pun kan juga begitu. Artinya tentu kita meyakini bahwa agama selain Islam tentu adalah salah, menyimpang, sesat, dan seterusnya. Itu keyakinan kita dan mereka juga meyakini hal yang sama. Jadi untuk perbedaan yang bersifat prinsipil itu nanti mahkamah pemutus terakhirnya itu ya hari kiamat. Memang ya sudah. Kewajiban kita kan ini kan tidak harus membuat semua orang itu menerima, termasuk dalam konteks tadi, dalam konteks aliran perbedaan aliran Islam itu ya kalau di wilayah khilafiyah yang mutasamah fiha yang ditolerir furu'iyah ya kita titik puncaknya adalah mengakui semuanya dan di situ ada toleransi pembenaran semua pilihan. Tapi kalau yang masuk ke ranah prinsip yang diberikan contoh di antaranya itu ya titik puncaknya ya memang mirip dengan yang kita ucapkan kepada pemeluk agama lain, lakum dinukum waliyadin. Jadi prinsipnya gitu. Jadi saya kira itu ya yang jelas bahwa kita fokus ke sana. Baik, tentang tadi saya tidak mohon maaf kalau tidak lengkap mengikuti dari awal, tapi dari contoh-contoh yang tadi disampaikan oleh Dr. Abdurrahman eh, tentang tafsir takwil ya, Syiah, Mu'tazilah dan sebagainya itu. Sebetulnya terus kemudian dipertanyakan oleh Ustaz Arif tadi itu bahwa
ini murni apakah karena faktor syubhat atau ada syahwat, ya saya kira dua-duanya. Nah, yang ini yang apa yang ingin saya sorot itu adalah bahwa ini sebetulnya kan intinya ada pada tafsir Tabriri, takwil Tabriri yang bertumpu pada itijah Tabriri. Jadi penafsiran pembenaran, penafsiran apa itu? Jadi justifikasi, eh, ya tentu panjang di sini. Ini ada pasti ada hawa nafsu, tidak mungkin tidak syahwat. Eh, Kemudian ada eh, pengelabuan, ya hawa nafsunya pengelabuan itu di situ. Jadi lalu kemudian pasti adalah ada ketiadaan komitmen terhadap manhaj, metodologi. Jadi kalau orang kecenderungannya itu adalah membenarkan, mendalili, mencari dalil terhadap apa yang sudah diyakini dan apa itu dianut itu, ya akan bertemu saja. Dan ini sebetulnya bisa terjadi pada siapa saja. Jadi di luar konteks tafsir Al-Quran, tafsir hadis, itu saya juga ingin mengajak untuk kita introspeksi diri dan secara pribadi saya kira saya juga melakukannya. Itu pada saat kita memiliki pemikiran-pemikiran yang kita anggap atau kita yakini sebagai sawabit, sebagai prinsip-prinsip baku dalam pemikiran dakwah Islam, gerakan Islam, pemikiran Islam politik, itu kita juga melakukan hal yang sama. Ya meskipun mungkin kapasitasnya atau mungkin bentuknya berbeda, tapi bahwa kita kemudian melakukan ini, jadi ada pemikiran-pemikiran, ada pemahaman-pemahaman yang kita bakukan, yang sudah kita bakukan di setiap kelompok. Itu secara umum itu para ustadz, ini kita bicara ustadznya, di kelompok itu akan mencari pembenaran, mencari dalil. Mohon maaf, itu juga dulu saya lakukan dan mungkin juga sekarang ada. Eh, jadi seperti itu. Itu secara umum gitu. Itu akan ada. Jadi kecenderungan itu aduh mungkin barangkali levelnya, tingkatnya yang berbeda. Tapi mari juga kita introspeksi diri, eh, apa itu, dan juga senantiasa waspada. Kita tidak bisa menjamin bahwa saya misalnya yang saat ini mengoreksi banyak pemikiran saya tidak bicara kelompok, pemikiran saya dulu tentang pemikiran Islam, Islam politik, perjuangan Islam, goal kita itu saya yang saat ini sedang saya evaluasi, saya mengevaluasi pemikiran saya sendiri. Itu saat itu saya mengatakan, oh, saya melakukan banyak sekali pendalilan, dan ketika kita melakukan itu pasti ada takalluf, tidak mungkin tidak, pasti ada pemaksaan diri. Kalau kita berpikir secara jernih, apalagi metodologis, dalil yang kita paksakan itu nggak masuk sebetulnya. Kalau kita mau jujur, tapi ya karena ini harus begitu. Karena kalau tidak, berarti pemikiran atau ideologi yang kita anut itu runtuh. Jadi itu runtuh. Nah, jadi di sini poin intinya adalah kita mengenal ada tafsir-tafsir yang sudah kebablasan, tafsir-tafsir yang sudah di luar rel itu, dan alat ukur kita di sini metodologi. Jadi ada metodologi dalam ilmu tafsir yang ini sudah dibakukan para ulama. Ya setiap ilmu kan ada kan, ada apa itu wilayah batas apa itu metodologinya. Itu kalau mau kita uji real, artinya bahwa seperti tadi itu dari mana tafsir seperti yang tadi kita sebutkan. Kalau contoh tadi waliyadribna bi khumurihinna ala jubihinna, itu terus kemudian itu tidak diarahkan ke kewajiban berjilbab dengan alasan bahwa karena yang perintah di situ itu amarnya amar gaib dan itu tidak cukup kuat.
dan tadi sudah dibantah oleh Dr. Abdurrahman, saya malah apa itu apa ya terbetik pemikiran, mengapa kok mereka tidak tidak ini tidak mengikuti Mu'tazilah tadi. Jadi ketika menerjemahkan, mengartikan kalama Kan lama ya. itu tidak dengan kalam berbicara atau berfirman, tapi jarroha, dan memang secara bahasa ketemu di situ. Maksud saya adalah kenapa mereka nggak menerjemahkan wal yadribna bi khumurihinna, hendaklah mereka memukul-mukulkan kerudung mereka ke dada mereka. Kan arti asal yadribna kan memukul. Kayaknya lebih dekat gitu. Oh ini bukan jilbab, maksudnya menutup jilbab itu. Tapi maksudnya perempuan-perempuan itu diperintah untuk memukul-mukulkan apa itu ini kerudung mereka ke dada-dada mereka gitu. Ya Kalimat itu wanita kayaknya ya lebih Ustaz. dekat gitu. Ya udah gitu aja. Jadi akan kacau semuanya. Jadi makanya di sini apa parameter kita itu adalah metodologi. Setiap ilmu, ilmu apa saja yang namanya ilmu itu tidak dikatakan ilmu kecuali sudah ada kaidah-kaidah yang sudah disepakati oleh para ahlinya di bidang itu dan dibakukan. Ini titik temu kita semuanya. Ada bidang tafsir, ada bidang hadis, ada bidang semuanya, dan ilmu-ilmu termasuk non syar'i pun juga sama. Jadi non syar'i juga sama. Jadi kalau sudah matematika sederhana, ya satu tambah satu dua. Kalau ada yang mengatakan satu tambah satu tiga empat lima sepuluh semaunya saja itu, ya semua eh, orang sedunia akan menyalahkan dia. Jadi mengapa? Ya karena sudah ada seperti itu. Jadi gitu insya Allah, saya kira itu barakallahu fikum. Jadi eh, inti dasarnya adalah di apa tafsir tabriri, penafsiran pembenaran, atau tafkir tabriri, pola pikir pembenaran. Jadi dan intinya orientasi tabriri, dan itu penyakit umum apa itu dimungkinkan terjadi pada siapapun, tapi dengan tingkat yang berbeda-beda ya. Jadi dengan tingkat yang nah, saya lebih mengajak kepada untuk kita apa itu seperti ini, di samping kita ambil ilmunya, kewaspadaannya, tapi juga mari juga kita juga introspeksi diri, karena dengan level yang barangkali mungkin berbeda, tapi ternyata kita pun biasa melakukan itu dan setiap kelompok melakukan itu. Dan itu umumnya, misalnya seperti contoh madzhab fikih gitu. Itu sudah. Artinya bahwa banyak madzhab fikih itu karena ini sudah mazhab sudah diwarisi bergenerasi-generasi. Ketika kita dihadirkan hadis sahih jelas-jelas Bukhari Muslim, itu akan dicari saja takwilnya untuk bagaimana tidak menggunakannya. Itu hal biasa dan itu penyakit umum. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai kita masuk ke ranah yang prinsipil. Saya kira itu saja. Barakallahu fikum. Mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Kiai Muzaffar, luar biasa nih ya sharingnya. Eh, Langsung saja ke Dr. Rahman untuk menjawab semua eh, Semua. pertanyaan yang disampaikan. Baik. Betul, dokter. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua atas tanggapannya yang luar biasa ya. Ini artinya diskusi kita hidup nih, kalau ada yang nanggapi gitu kan. Ya, pertama saya Ya, menanggapi Mas Arief ya, tentang apakah penafsiran-penafsiran itu murni kesalahan ya, atau ada juga motif yang ya seperti kepentingan dan seterusnya. Ya sebenarnya ikutin dari ya, toh kan ada penafsiran itu karena kesalahpahaman saja, yang misalkan yang dilakukan oleh Adi bin Hatim itu kan menafsirkan tekstual makna ayat al-khayt al-abyad, itu murni ditafsirkan benang putih. Begitu juga al-khayt al-aswad ditafsirkan, dimaknai secara literal gitu kan, yaitu benang hitam. Padahal al-khayt al-abyad itu adalah maksudnya terangnya waktu siang ya. Kemudian al-khayt al-aswad adalah gelapnya waktu waktu malam. Ini tentu kalau kita garis bawahi adalah
penafsiran yang karena salah paham saja. Tetapi ada juga penafsiran-penafsiran yang karena motif-motif tertentu untuk pembenaran kelompoknya, untuk pembenaran politiknya, untuk pembenaran pemahamannya, untuk pembenaran mazhabnya, mereka tidak sungkan-sungkan melakukan atas nama reinterpretasi, penafsiran ulang terhadap Al-Quran, tetapi pada hakikatnya bukan penafsiran, tetapi pemerkosaan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran dipahami tidak sebagaimana maksud dan tujuan awalnya. Bayangkan konteks ayat yang berbunyi waja'a rajulun min aqsal madinati qala ya Musa, ya kan? Itu ayat itu kan berbicara ada seorang laki-laki pada zamannya Nabi Musa, tapi laki-laki kata-kata rojulun itu kemudian ditafsirkan sebagai Mirza Ghulam Ahmad sebagai justifikasi pembenaran atas klaim mereka bahwa Mirza itu adalah nabi. Ya. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, supaya kita bisa terbentengi dari penafsiran-penafsiran yang manipulatif, dari penafsiran-penafsiran yang menyimpang, paling tidak kalau kita rangkum, kalau kita buat resume supaya kita bisa membedakan mana tafsir yang menyimpang atau tidak, paling tidak itu kita punya dua patokan, dua makoyis, ya, dua mikyas, dua parameter, dua patokan. Yang pertama, tafsir yang benar itu harus senantiasa sesuai dengan qawaid asy-syar'i, kaedah-kaedah syariat dan segala turunannya. Turunannya banyak. Kaedah-kaedah syariat dan segala turunannya. Dan yang kedua, tafsir yang benar itu harus sesuai dengan qawaidul lughah, qawaid al-lughati, kaedah-kaedah bahasa dan segala turunannya. Sesuai dengan kaedah syariat dan sesuai dengan kaedah bahasa itu satu paket tidak bisa dipisah-pisahkan. Misalnya, ya, yang dipahami oleh kelompok eh, Ahmadiyah misalnya, Allahu yastafi tadi kan, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Dia beralasan Yastofi ini menggunakan fi'il mudhari, di mana fi'il mudhari itu adalah kata kerja sedang atau yang akan datang. Konsekuensinya, kenabian itu tidak terputus sampai Nabi Muhammad SAW, tetapi kenabian itu muttasil. Apa namanya? Mustamirroh, ya. Mustamir, berlangsung sampai kiamat. Dengan alasan, misalkan Yastofi itu menggunakan fi'il mudhari. Tentu, kita juga harus apa ya, berpedoman kepada keedah yang lain, keedah yang lain harus yaitu keedah syariat, bahwa dalam keedah syariat kita pahami la nabiyya wala rasula ba'da, tidak ada kenabian, tidak ada kerasulan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya walaupun yastofi itu bisa dipahami sebagai kata kerja sedang atau yang akan datang, kemudian dipahami bahwa kenabian itu apa tidak terputus, ini tentu tidak apa namanya kurang tepat karena masih bertentangan dengan kaedah yang lain yaitu kaedah syariat di mana kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam al-anbiya wal mursalin, sebagai apa penutup para nabi dan rasul. Ya, sebagaimana tadi dikatakan oleh Ustaz Muzaffar bahwa al-ikhtilaf fit tafsir, perbedaan dalam tafsir itu kan ada dua kategori ya. Ada tanawu'i, ada yang sifatnya variatif. Perbedaan yang sifatnya variatif ini kan memperkaya perspektif, memperkaya wawasan. Ini nggak apa-apa, justru kita apa namanya, eh, justru akan mengantarkan kita menjadi musakof ya, menjadi orang yang berwawasan luas. Tetapi perbedaan yang tidak bisa ditoleransi itu adalah ikhtilaf at-tadad, gitu ya. Perbedaan yang sifatnya kontradiktif. Perbedaan yang kontradiktif itu tentu ya, apa namanya, penafsiran-penafsiran yang bertentangan dengan kaedah-kaedah bahasa dan juga bertentangan dengan kaedah-kaedah syariat. Saya tanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh Dr. Yahya tadi ya. Kenapa Maliki bukan Maliku gitu kan?
Itu sebenarnya tergantung referensi yang ini ya, yang dibaca. Tapi kalau kita merujuk kepada tafsir-tafsir atau katakanlah kitab I'rabil Quran ya, kitab I'rabul Quran, ya misalkan saya yang di sini membaca I'rabul Quran, Maliki itu adalah apa namanya? Naat. Fahani, Fahsaniyah, lilafzi al-jalalah. Ya. Ya, jadi Maliki itu adalah sifat yang kedua dari apa namanya lafat jalalah, lafat Allah Subhanahu wa taala kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan bukan kata sifat, itu Ar-Rahmani benda. Ar-Rahimi. Maliki Yaumiddin. Tapi kalau misalkan Dokter Yahya punya referensi yang lain, nggak masalah itu kan. Tapi di sini apa namanya Awalnya kan saja cuma mim lam kaf. yang ada ya. Awalnya mim lam Ya, itu kaf. salah satu ini betul. Nah, tapi gini, Bu Yahya ya. Ini saya juga baca tafsir yang lain. Saya baca referensi dalam I'rabul Quran bahwa Maliki itu adalah sifatun saniyatun lilafzi al-jalala mahfudun bil kasra wa huwa mudhaf. Begitu. Artinya Iya. Maliki adalah na'tun ya, na'tun robi majrur ya, begitulah kira-kira. Ini saya baca dari kitab I'rabul Quran. Quran. Ya, kalau misalkan ada referensi yang lain tuh justru bagus ya kita baca lagi gitu kan ya. Selama di situ ada referensi dari orang-orang yang ahli ya. Jangan sampai kita merujuk kepada orang yang tidak ahli. Misalkan Bapak dan Ibu pasti pernah mendengar Al-Qari'ah itu kan di Bandung itu. Oh iya betul. Al-Qari ah, itu kan orang yang tidak ahli tapi bicara tentang tafsir. Al-Qari'ah itu katanya pembaca perempuan, Betul. bukan hari kiamat. Al-Qari'ah itu pembaca perempuan. Bukan tidak ahli, Ustaz. Jadi Ngawur. Orang jahil memang. ya gitu. Ada orang Jadi ahli. selama itu adalah perdebatan akademik, itulah indahnya apa ya Islam gitu kan. Kita mengapresiasi selama di situ ada rujukannya, referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan justru itu akan memperkaya perspektif kita begitu. Kemudian misalnya La uksimu kenapa bihadzal dalam balad. ya, kenapa misalkan dalam sumpah ya, kosam ya, huruf kosam itu kebanyakan ada la-nya dulu kan. Kan la uksimu bihadzal balad. La uksimu biyaumil qiyamah. La uksimu bin nafsil lawama. Itu kan semuanya menggunakan eh, lam ya. Lam taukid. Para ulama memaknai bahwa la uksimu itu bimakna uksimu, aku bersumpah. Ya. Kenapa ada lanya? Itu adalah liziadah. Itu namanya ziyadah. Nah, kalau dibantah lagi nanti pasti ada ini kita diskusi lebih panjang nanti Bu Yayahnya gitu kan. Pasti ada bantah. Ini Pak Ustadz, semangatnya Ya adalah gimana? semangat kembali kepada Rosem Usmani sebelum harokat. Ini adalah pendapat Dr. Musin dari Kanada, Hmm, bahwa ya, terjadi kesalahpahaman ketika terjadi pengharokatan. Itu kan di luar Rosem Usmani. Rosem Usmaninya ya, sendiri adalah tanpa tanda baca, tanpa betul. harokat. Memang Betul, kesulitan betul, buat betul. orang Arab, tapi semangat untuk kembali kepada, karena yang dijaga oleh Allah menurut Dr. Muhsin dari Kanada itu adalah Rosem Usmani yang tanpa harokat, audiotori, bukan tulisan. Yang dijaga itu adalah audiotorinya. Bagaimana pendapat Anda tentang kembali kepada Rosem Usmani tanpa harokat, tanpa titik baca, tanpa wakof fasol? Demikian, terima Ya, kasih. baik. Terima kasih ya. Ini mengingatkan materi dalam kuliah ini. Jadi Pak Yahya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Memang eh, apa namanya? Tanda baca itu kan baru muncul kemudian ya. Dulu kan ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak
ditulis ya, tetapi ada fi suduri as-sahabah, ada pada dada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Ya. Wasallam. Nah, kalau kita merujuk kepada ilmu Rasul Utsmani ya, kemudian kita belajar ilmu kiroat, yang pertama misalkan tentang status dari kiroat sab'ah itu kan sudah mutawatir kan ya, mutawatir gitu, Eh, sudah mutawatir dan udah. itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama karena kiroat ini kan termasuk ilmun nadoja wahtaroko, ilmu yang sudah matang dan terbakar, artinya sudah selesai, sudah final. Tetapi kalau ilmu yang lain seperti ilmu tafsir kan ilmu nadoja walam yahtarik, ilmu yang sudah matang belum terbakar. Artinya problematika ini Bapak Yahya yang terhormat ya, ya bisa kita apa namanya serahkan kepada yang pakar-pakar dalam ilmu kiroat. Terus terang ya saya kurang mendalami ilmu qiraat walaupun mengerti dikit-dikit ya, paham dikit-dikit gitu ya. Sehingga saya tidak bisa menanggapi terlalu mendalam karena saya pribadi pribadi sangat terbatas ketika belajar ilmu qiraat ini ya, karena butuh konsentrasi tidak setahun 2 tahun gitu kan. Begitu Bu Yahya ya. Saya kurang bisa untuk mengomentari tapi yang jelas ya kalau saya baca tafsir para ulama itu sebenarnya la yang ada pada sumpah ya itu hanya ziyadah saja ya, bukan hanya terjadi apa namanya surat al-balad ya, tetapi juga misalkan terjadi pada ayat-ayat yang lain kan, la uksimu bin nafsil lawamah, la Iya, uksimu biyaumil qiyamah. La di situ adalah dalam pandangan para ulama itu adalah ziyadah betul. ya. Adapun misalkan bagaimana kalau merujuk kepada Rasul Utsmani ya yang saat itu belum ada tanda baca dan seterusnya, yaitu mungkin diserahkan kepada ahlinya ya, karena memang orang yang ahlu zikir itulah ya, ahlu zikir itulah yang berhak untuk menjawab masalah tersebut. Tapi yang saya baca begitu dalam kitab-kitab tafsir. Begitu Dokter Yahya. Ya, ya, siap. Makasih. Assalamualaikum. Saya ingin kembali semangat kepada Rasul Utsmani. Ya, Karena itu yang siap, siap. dijaga oleh Allah. Demikian, terima kasih. Oke. Ya, Baik, sudah terjawab semua ya Bapak Ibu ya. Apa yang tadi ditanyakan. Ada waktu 5 menit lagi ini sebelum kita akhiri diskusi kita. Ada yang mungkin ingin menambahkan atau sharing dari Sulawesi tadi ini, ada Ustaz Zainuddin. silakan Ustaz Zainuddin. Masya Allah. Selesai. Di chat ada pertanyaan nggak di chat? Sebentar. Ya. Lagi nyetir sekalian, Masya Allah. Siap, menikmati aja. siap Ustazna. Barakallahu fikum. Wah, ya, wafikum barakallah. Eh, tidak ada saat di chat nggak ada pertanyaan. Cuma Oke, tanggapan-tanggapan aja. Baik. cukup lah kayak gitu ya. Oke, tutup ya. Cukup ya. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah mengikuti eh, diskusi bersama ya, diskusi ngopi pagi hari ini. Masya Allah ini luar biasa. Dapat ilmu yang bermanfaat ya dari narasumber kita. Mudah-mudahan kita tidak pernah puas ya untuk terus belajar, menambah khazanah ilmu-ilmu lain hingga ini menambah juga kedewasaan kita dalam berpikir insya Allah ya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan. Insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dalam tema-tema yang lain. Ini edisi yang keberapa ya, Dokter Rahman? Udah Kira-kira puluhan. puluhan ya. Enggak, Saya ini ada udah juga nggak terhitung. ada diskusi ya di tempat lain tuh sudah ratusan ya. Insya Allah ya, jadi edisinya udah Ratusan ratusan. ini mungkin udah dari Ya, yang tadi apa dari tahun 2020 dulu. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ya bisa dibukukan Udah itu ya. berapa tahun? Bisa dibukukan ya. Diskusi kita ini bisa dibukukan jadi catatan yang luar biasa ya. Dibuat Instagramnya Ustadz, Oke, Hoer. Insya Instagram. Allah ya. Ini usulan yang baik nih. Dibuat Instagramnya juga ya.
Jadi nanti bisa diupload juga kalau di channel YouTube sudah ada. Baik, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, saya tutup ya diskusi kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la Subhanaka ilaha illa Allahumma anta, bihamdika astaghfiruka asyhadu wa an la atubu ilaha ilaik. illa anta Ya, astaghfiruka wa ya, atubu ilaik. ya. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syukran kasir. Ya, Afwan. Ustaz. ya udah. Dipakainya nanti Ayo, kalau enggak iya. dilepas. Apa sih maksudnya? Ada kitab apa Ustaz?